Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyimi Rafsanzani, NIM C01171359, kelas A dari kelompok 28, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video klinis skill lab yang berjudul Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik Demam. Semoga diharapkan penonton enjoy dan dapat menikmati video saya. Selamat pagi Pak. Ya, silakan duduk Pak. Perkenalkan, saya Dr. Hasyimi yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, siapa nama Pak? Pak Dharma dok. Oh ya, Pak Dharma. Umurnya berapa Pak? 35 tahun dok. Oh, 35 tahun Pak. Bapak tinggalnya di mana Pak? Karibosi dok. Oh, Karibosi ya. Kalau boleh tahu Pak, apa pekerjaan sehari-hari Pak? Gojek. Oh, Gojek di. Ya, jadi pada kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Pak? Saya demam dok. Oh, demamnya sudah berapa lama Pak? 5 hari. Oh ya, 5 hari lalu di. Itu demamnya itu bagaimana Pak? Terus menerus atau naik turun? Naik turun dok. Oh, naik turun di. Kalau boleh tahu naiknya pada saat kapan Pak? Sore atau malam dok. Oh, sore atau malam di. Oh ya, Pak Dharma, Bapak disertai juga menggigil Pak? Kadang-kadang iya dok. Oh ya, kalau keringat yang berlebih Pak? Iya dok. Oh jadi, ya, Pak Dharma biasa pernah keluar darah dari hidungnya atau mulutnya? Tidak dok. Oh tidak pernah di Pak. Ya, Bapak ada batuk? Tidak. Oh ya, ada mungkin gejala lain Pak seperti mual muntah, nyeri pelan? Tidak ada dok. Oh, Tapi saya diare. oh diare di. Ya. Kalau boleh tahu diarenya itu sejak demam atau sebelum demam Pak? Sejak demam dok. Oh, sejak demam di. Ya, berarti tadi BAB-nya cair ya Pak ya? Kalau boleh tahu saat BAB disertai juga keluar lendir atau darah Pak? Tidak dok. Oh tidak di. Terus Bapak bagaimana buang air kecilnya Pak? Lancar atau ada kendala? Tidak ada kendala. Oh tidak ada. Ya. Kalau betul Pak, Bapak sudah pernah mengalami demam seperti ini? Sudah, tapi sudah lama dok. Oh sudah lama ya Pak ya. Bapak mungkin ada anggota keluarganya di rumah mempunyai gejala seperti Bapak? Tidak ada dok. Oh ya, tidak ada ya Pak ya. Bapak pernah berkunjung ke suatu tempat yang pernah terjadi orang penyakit malaria? Tidak. Malaria? Tidak dok. Oh, Tidak. ya, tidak pernah di. Ya, Bapak pernah terkena penyakit infeksi lainnya Pak? Tidak dok. Oh, ya. Ya, Bapak punya penyakit penyerta lainnya Pak? Misalnya hipertensi atau diabetes? Tidak dok. Oh ya, tidak ada ya Pak ya. Ya, sebelumnya mungkin ada yang mau tambahkan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, saya ulangi dulu ya Pak ya. Jadi Pak Dharma umur 35 tahun ya Pak ya. Bapak tinggalnya tadi di Karibosi ya Pak ya, benar ya? Bapak kerjanya tadi kemudian ojek online ya Pak ya. Pak Dharma keluhannya tadi demam ya Pak ya, 5 hari yang lalu. Demamnya itu naik turun ya Pak, meningkat pada sore hari ya Pak ya. Tadi Bapak ada gejala lain, diare ya Pak ya, atau BAB-nya cair ya Pak ya. Itu diarenya terjadi sejak demam ya Pak ya. Oh ya, sejak demam. Terus Bapak tidak pernah ke tempat yang terjadi malaria di atau apa di? Ya. Mungkin ada yang mau kita tambahkan lagi Pak atau gimana? Tidak. Oh tidak ya. Jadi Pak, berdasarkan tanya jawab atau anamnesis yang sudah saya tanyakan ke Bapak tadi, di sini saya membutuhkan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk menunjukkan penyakit Bapak, ya Pak ya. Jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oh ya, kalau bersedia silakan Pak ya, ke tempat itu. Ya. Jadi pada pemeriksaan fisik pertama kita lihat dulu kondisi umum pasien. Pertama kita lihat apakah pasien mengalami penyakit berat, sedang atau ringan. Setelah itu sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Yang pertama sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah ya.
pada saat melakukan tekanan darah sekaligus kita melakukan tes tourniquet atau uji bendung, di mana tekanan sistol ditambah tekanan diastol lalu dibagi dua. Nah, tekanan yang dibagi dua tersebut kita tahan selama 5 menit, lalu kita lihat apakah terjadinya pendarahan seperti pateki. Setelah melakukan tekanan darah, lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut tadi ya, Pak. Nah, setelah itu saya melakukan pemeriksaan suhu pada pasien. Ya. Kita tahan selama 5 menit. Setelah itu melakukan pemeriksaan pernafasan pada pasien. Sampai Pak, tarik nafasnya Pak. Sampai Pak, tarik nafasnya Pak. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, di sini saya melakukan pemeriksaan kesadaran pada pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale. Ya. Setelah itu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan apakah pasien mengalami dehidrasi atau tidak, ya, dengan melakukan teguran kulit. Sampai Pak, sampai Pak, sampai Pak. Ya. Setelah itu, di sini saya akan melakukan risus sardonicus, di mana kita lihat apakah risus sardonicus itu terjadinya spasme otot pada otot wajah, ya, di mana kita lihat apakah terjadinya sebagai mata tertutup, bibir mengalami retraksi, serta kita lihat juga apakah pasien mengalami tanda-tanda anemis, serta tapi Pak lihat ke bawah Pak tanda-tanda tadi, serta kita lihat apakah terjadinya edam. Nah, selanjutnya di sini kita melihat status tifosa, di mana kita lihat apakah ada terjadinya penurunan kesadaran, lalu kita lihat apakah rambut kering, serta kita lihat apakah bibir kering juga. Ya. Setelah itu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar. Nah, tepatnya itu pada kelenjar parotis, apakah mengalami pembesaran atau tidak, serta kita sekaligus kita lihat apakah terjadinya bulnet. Ya. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut. Nah, pada pemeriksaan rongga mulut, di sini yang kita lihat di sini, tapi Pak bisa buka mulut tak? Nah, kita lihat apakah lidah kotor atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada kandidiasis oral. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan gag refleks, di mana kita taruh spatel pada bagian rongga mulut. Kita lihat apakah terjadi kejang. Apabila terjadi kejang, maka ada refleks positif. Nah, setelah itu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada toraks, ya, di mana pemeriksaan toraks itu dilakukan dengan 4, yaitu pertama inspeksi, palpasi, ya, inspeksi, palpasi, terus lalu perkusi, serta auskultasi, ya. Ya. Pemeriksaan toraks ini dilakukan dengan sesuai dengan blok BDD, skill BDD. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, di mana di sini saya melakukan pemeriksaan apakah terjadinya pembesaran atau tidak, ya. Tapi Pak, tarik nafasnya Pak, tapi Pak, tarik nafasnya Pak, tapi Pak, tarik nafasnya. Nah, selain itu melakukan pemeriksaan pada lien, ya. Tapi Pak, tarik nafasnya Pak, tapi Pak, tarik nafasnya Pak, tapi Pak, tarik nafasnya Pak, ya. Setelah itu melakukan juga pemeriksaan hipotonus, melihat juga hipotonus, apakah terjadi hipotonus otot. Setelah itu kita melakukan apa terjadinya asites. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan abdomen, kita lihat juga fluoresensi kulitnya, apakah terjadi purpura, peteki atau ekimosis. Nah, selanjutnya melakukan pemeriksaan pada muskuloskeleta. Nah, di mana kita lihat apakah terjadinya pembengkakan pada dorsum pedisnya, ya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada gastrocnemiusnya, apakah terjadinya nyeri tekanan atau tidak.
Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan opis totonus. Ya, di mana itu tangan kita masukkan ke dalam punggung, lalu kita lihat apakah terjadinya ini tekanan atau tidak. Ya, tapi Pak, mungkin untuk pemeriksaannya sudah selesai. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Ya, jadi Pak, berdasarkan tanya jawab atau anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan untuk menunjang diagnosis penyakit Bapak, di sini saya membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Nah, di mana sini saya membutuhkan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah dan pemeriksaan radiologi. Ya. Jadi Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Ya, oke, kalau gitu ya terima kasih ya Pak ya. Semoga nanti cepat sembuh.